Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa mursalil itmami makarimal akhlaq wa sa'adatil qudwa wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak Majelis Taklim Sabtu pagi Masjid Al-Amin yang berbahagia, dan insyaallah yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman Islam, umur panjang dan sehat. Masih banyak saudara teman kita umurnya panjang tapi sehat, terpaksa harus beristirahat di klinik ya. Alhamdulillah kita orang meriah, orang sehat, tua. Orang meriah tapi orang sehat, tua. Alhamdulillah, bersyukur. Pagi ini kita nanti ngaji bareng bersama Ustaz Dr. Asep Daud Masasik, MAG, yang mungkin dalam perjalanan OTW, rumahnya Sidabuah, ya Sida boa banget, Sida banget, ala boa, ala. Saya teringat kajian ini Pak Jawata Minatnya ini tahun berapa? Sida boa, Sida banget. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, mari kita buka kajian pagi ini dengan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum beliau hadir, sedikit saya sampaikan pertama, pengajian di Masjid Al-Amin ini terobsesi oleh Partai Masyumi ya. Partai Masyumi itu partai yang pertama ada di Indonesia, partai Islam dulu tahun zaman yang burung anak ya. Dan sekarang dihidupkan kembali, dan saya melakukan inisiatif untuk mengenalkan supaya kita paling tidak mengerti lah. Dan yang namanya sebetulnya tanpa nama Islam pun, kalau dia orang Islam punya kewajiban belajar, punya kewajiban belajar, kewajiban mengaji, dan punya tanggung jawab melakukan penyelenggaraan pembelajaran, apa sekolah, apa model madrasah, apa kayak gini, kajian ceramah dan lain-lain. Intinya umat Islam itu punya kewajiban. Kalau sudah melakukan hal-hal yang seperti ini, ibu bapak, berarti kita sedang melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi sudah, kalau kita ngaji, ada yang menyelenggarakan, ada yang ngaji, ada yang membantu terselenggaranya pengajian.
Berarti kita melakukan pekerjaan Nabi, dan itu yang sangat diharuskan. Jadi tidak ada pekerjaan yang mulia kecuali pekerjaan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi dakwah Islam. Terima kasih Pak Ustaz sudah hadir. Maka itu kita bersyukur menjadi dilahirkan, diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh orang tua kita. Kita ternyata termasuk menjadi pilihan, menjadi orang yang bergabung dalam perjuangan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ini bagian dari sangu kita untuk menuju akhirat kelak. Jadi kepengen husnul khotimah, ya ngaji, sinau gitu ya, amal, berbuat baik. Karena yang namanya husnul khotimah itu mengakhiri kehidupan dengan sebuah kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan pengajian di Masjid Al-Amin ini bagian dari amal soleh atau bagian dari perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak. Sudah dibuka Ustaz, dipersilahkan waktunya untuk Bapak Dr. Asep Daud Kosasi MK untuk menyampaikan saja. Mikro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah. Salata wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Puji syukur tentu pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Sebab hanya karena Rahman dan Rahimnya Allah lah pagi hari ini kita dapat menghadiri pengajian rutin Sabtu pagi di masjid kita tercinta ini tanpa adanya Rahman dan Rahimnya Allah. Sehebat apapun kita tidak bisa hadir karena kita meyakini la haula wala quwwata illa billah. Mumpung Allah masih menganugerahkan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita, maka kemudian kita hadir di pengajian Sabtu pagi ini. Yang kedua, sholawat serta salam tentu kita haturkan untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya tentu sangat kita harapkan di yaumil akhir. Semoga kita termasuk umat Rasul yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena kita bukan hanya mencintai Rasul lewat menghaturkan sholawat dan salam, lebih dari itu kita mencintai Rasul dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi Kang Topo sudah memberi alas kepada Bapak Ibu semua. Alas itu, dasar itu agar kita
memiliki keyakinan hadirnya kita di sini tentu bermanfaat sebagai bukti umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu, dan dalam mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Minal mahdi ilal lahdi. Walaupun sudah top, tua, ompong, peot, ya. Selagi diberi anugerah kehidupan, wajib hukumnya mencari ilmu. Karena mencari ilmu diperintahkan oleh Rasul, kita melaksanakannya. Ini salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasul. Bukan hanya mengagungkan namanya saja. Yang kedua, Bapak Ibu, mengaji itu merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. Sering dilupakan. Setelah kita menyatakan diri sebagai seorang muslim, maka kemudian umumnya merasa cukup sebagai modal. Satu, dalam menjalani kehidupan, modal ketika nanti menghadap Allah. Lebih dari itu paling dicantumkan di identitas kita. Di KTP agamanya apa? Islam. Lupa kalau sebagai seorang muslim kita punya kewajiban terhadap agama kita. Nah, sering saya sampaikan kewajiban kita terhadap agama kita itu bukan hanya mengakui Islam sebagai agama, tetapi lebih dari itu kita memiliki kewajiban apa yang kita akui sebagai agama kita harus dengan landasan iman. Kita punya kewajiban untuk mengimani Islam. Jadi kalau mengimani bukan hanya sebatas di sini, tapi di sini. Al-iman fi qalbi. Iman itu bersemayamnya di hati. Ghairu fil akli, bukan di akal. Satu, iman. Nah, kita yakin agama yang kita akui sebagai agama kita, Islam yang kita akui sebagai agama kita, yang paling cocok bagi kita. Lah mau tidak cocok bagaimana? Wong sumber ajaran Islam itu dari Allah. Sementara Allah itulah yang menciptakan kita manusia. Allah yang memelihara manusia. Allah yang tentu maha mengetahui kadar kemampuan manusia. Pencipta kan pasti tahu tentang apa yang diciptakannya. Allah lah yang maha mengetahui kadar kemampuan manusia. Sehingga ketika Allah membuat aturan untuk kita, aturan itu telah disesuaikan dengan kadar kemampuan kita sebagai manusia. Fitratallah allati fatoron nasa alaiha. Islam itu fitrah Allah. Wahyu Allah. Dan Islam itu fatoron nas, telah disesuaikan dengan kadar kemampuan manusia. Beda dengan aturan yang lain. Ini yang membuat kita harus meyakini Islam yang paling cocok, paling tepat untuk manusia. Jadi ibarat sebuah perusahaan menciptakan, memproduksi sebuah kendaraan.
Perusahaan itu kan juga membuat aturan yang harus dijalankan dalam menggunakan kendaraan ciptaannya. Dan perusahaan ini tentu paling tahu tentang kondisi kelebihan kekurangan produk yang dibuatnya. Jadi kalau Allah menciptakan manusia, Allah kemudian membuat aturan bagi manusia, aturan itu yang paling cocok bagi manusia. Nah, sementara aturan-aturan yang lain kan kebanyakan dibuat oleh manusia. Manusia kan bukan pencipta manusia. Sehingga ketika membuat aturan ya hanya mengira-ngira. Bahkan yang lebih parah, sang pembuat aturan punya kepentingan terhadap aturan yang dibuatnya. Maka Sayyid Qutb di dalam Ma'alim fit Thoriq membuat sebuah ilustrasi. Kalau kambing diatur oleh aturan kambing nggak bakalan aman. Aturan pembagian rumput. Yang buat aturan pembagian rumput ya kambing. Yang diatur ya para kambing. Nah, yang membuat aturan kambing, nanti yang membagi rumput punya kepentingan terhadap rumput. Ini mau berapa emberan nih? Ya 1 emberan. Maka dibuat masing-masing kambing mendapat 1 ember. Bagi yang kemudian melaksanakan tugas mendapat tambahan 1 ember. Tuh kan punya kepentingan. Nah, kambing akan aman, kata Sayyid Qutb, jika diatur oleh aturan yang lebih tinggi. Kambing akan aman, akan adil jika diatur oleh manusia, aturan manusia. Kalau ada pembagian rumput, yang bagi dan yang membuat aturan manusia, pasti adil. Karena manusia nggak punya kepentingan terhadap rumput. Makannya aja bukan rumput. Nasi. Manusia tidak akan adil jika diatur oleh aturan manusia. Karena yang membuat aturan punya kepentingan. Manusia akan adil jika diatur oleh aturan yang lebih tinggi, aturan Allah. Itu yang membuat kita yakin Islam ini paling cocok bagi manusia. Salah satu bukti Allah membuat aturan itu dengan landasan Maha mengetahui kadar kemampuan manusia. Sehingga aturan Allah, yakni Islam itu bisa dilaksanakan oleh manusia. Perintah puasa. Perintah puasa di bulan Ramadan itu, Masya Allah, bukti kalau aturan Islam itu disesuaikan dengan fitrah manusia. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan. Allah Maha mengetahui kadar manusia. Bisa jadi ada orang yang ketika masuk bulan Ramadan dia sakit. Diperiksa dokter, waduh, padahal ini Ramadan, gak usah puasa dulu ya. Kata ibu-ibu rukhsah. Ada keringanan. Bagi mereka yang sakit, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, walaupun puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban. Tetapi diganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Lebih dari itu Allah Maha mengetahui kadar kemampuan manusia. Masuk bulan Ramadan, bukan hanya ada orang yang sakit sehingga tidak bisa menjalankan ibadah puasa, lalu diganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan.
Tapi ada orang yang ketika bulan Ramadan tidak bisa melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tidak bisa juga melaksanakan puasa qadha, mengganti puasa Ramadan. Orang yang tua renta masuk bulan Ramadan kagak bisa puasa. Keluar bulan Ramadan pun sama, kan tetap tua. Allah Maha mengetahui kadar kemampuan manusia. Di bulan Ramadan gak usah puasa, keluar bulan Ramadan pun gak usah puasa, mengqadha puasa Ramadannya karena jelas sama-sama tidak mampu. Tapi keluarkan fidyah dengan cara to'amum miskin. Masya Allah, aturan Allah itu yang paling cocok bagi kita. Ini yang membuat kita iman yakin hanya Islam yang cocok bagi kita. Hanya Islam yang mendatangkan keadilan, kedamaian bagi kita. Belum janji Allah, hanya Islam yang nanti akan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya Islam nanti yang akan diterima di sisi Allah. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, sehingga barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka kelak di akhirat tidak akan diterima amal kebaikannya oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, karena dia berbuat baik di dunia, ketika di akhirat kebaikannya tidak diterima, tidak diberi pahala, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini yang membuat kita yakin. Nah, maka kewajiban kita terhadap Islam bukan hanya mengakui, mengimani. Tetapi iman itu kan tempatnya di hati. Hati itu punya sifat qallaba yuqal, bolak-balik, dinamis. Itulah sebabnya Nabi menyatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang menguat, kadang melemah, termasuk keimanan kita terhadap Islam. Disitulah letak pentingnya Nabi menasehati kita umatnya, fajaddidu imanakum, perbaharui imanmu agar senantiasa kuat. Ibarat baterai HP lama dipakai menurun, berkurang, dicas lagi. Iman juga harus dicas, diperbaharui. Salah satu untuk memperbaharui iman, maka Islam mewajibkan kepada kita terhadap Islam bukan hanya mengimani, lanjutkan dengan mengilmui, mempelajari ajaran Islam. Nah, dengan dipelajarinya Islam, di samping memperbaharui keimanan, yang tidak kalah pentingnya meningkatkan kualitas keimanan. Karena iman kita terhadap Islam bukan didasarkan semata-mata kepada keyakinan, tetapi dilandaskan kepada ilmu. Maka ada istilah, kalau iman ditindaklanjuti dengan ilmu, rajin ngaji, maka kemudian imannya ilmiah. Imannya punya landasan ilmu. Dan iman seperti inilah yang menyebabkan nanti kita bermartabat di sisi Allah. Tadi mengakui, tindak lanjuti dengan mengimani, lalu kemudian mengilmui. Nah, mengilmui. Bapak Ibu bersyukur
Ada pengajian Sabtu pagi di sini. Difasilitasi dalam rangka melaksanakan kewajiban kita terhadap Islam. Cukup sampai di situ? Belum. Kullu nasi halikun ilal alimu. Semua manusia akan binasa kecuali yang berilmu. Wal alimuna halikun. Nah, tapi ada kelanjutannya. Orang yang berilmu pun tidak cukup, dia akan binasa. Ilal amilun, kecuali mengamalkan ilmunya. Jadi kita ngaji bukan hanya sebatas menambah pengetahuan. Makanya tidak kita simpan di akal, kita turunkan ke hati. Hati inilah yang menggerakkan organ tubuh kita. Buahnya kalau ilmu disimpan di hati, buahnya adalah karya nyata amal perbuatan kita. Tapi kalau ilmu hanya disimpan di akal, paling banter karyanya karya tulis. Bisa jadi perbuatannya menyimpang jauh dari apa yang ditulis. Lebih repot lagi, karya tulis tidak, karya nyata tidak. Nah, maka kewajiban kita berikutnya terhadap Islam setelah mengilmui, mengamalkan Islam. Kaburo maktan indallahi antakulu malataf'alun. Besar kemurkaan Allah bagi mereka yang berilmu, pandai berkata tetapi tidak mengamalkan. Ilmunya harus amaliyah, diamalkan. Kalau begitu nggak usah ngaji aja deh, karena ada tuntutan harus mengamalkan. Kalau tidak ngaji, mau bisa mengamalkan bagaimana? Kalau tidak punya ilmunya. Semakin banyak ilmu, semakin banyak wawasan, tahu tentang apa yang harus diamalkan. Nah, mengamalkan Islam. Cukup? Belum. Yang terakhir, mendakwahkan Islam. Apa yang telah kita amalkan, kita ilmui, kita imani, kita dakwahkan. Ketika mendakwahkan, ketika mengamalkan, ketika mengilmui, jangan lupa niatnya lillah, karena Allah semata. Nah, itulah Bapak Ibu kewajiban kita. Jadi Kang Topo tadi mengalas mendasari kita bersyukur, beruntung kita bisa hadir demi melaksanakan kewajiban kita terhadap agama kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini Kang Topo juga mengalas ke saya. Topiknya kan tentang sejarah Islam di Indonesia. Nah, mohon izin, kajian kita pagi hari ini saya ingin menyampaikan kontroversi tentang sekitar masuknya Islam di Indonesia. Biar kita paham dengan sejarah kita di negeri kita. Bapak Ibu, terjadi perbedaan pandangan tentang kapan dan siapa yang membawa Islam dalam proses masuknya Islam ke Indonesia. Awalnya, dianut pandangan Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-12 oleh para pedagang Gujarat. Ini teori ini digagas dan dikembangkan oleh Snowker Grunying.
Dan dalam amatan saya sering dijadikan dasar atau dikutip dalam buku-buku pelajaran sejarah di sekolah. Dasarnya apa? Pembawa Islam ke Indonesia orang Gujarat dan dibawa ke Indonesia pada abad ke-12. Yang sering dijadikan rujukan itu angka tahun yang terdapat pada Sultan Malik As-Saleh, makam Sultan Malik As-Saleh, Raja Kerajaan Samudra Pasai yang wafat di angka tahun 1292. Nah, Bapak Ibu, ketika dilaksanakan seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan, Pak Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang menulis tafsir Al-Azhar. Dia akan menulis juga sejarah umat Islam yang 4 jilid. Nah, di jilid yang keempat dia mengungkapkan kalau sebenarnya Islam masuk ke Indonesia itu bukan sejak abad ke-12. Dalam penulisan sejarah ini sering disebut teori Arab. Yang pertama tadi teori Gujarat. Kata Pak Hamka begini Bapak Ibu. Kalau pada tahun 1292 sudah ada seorang raja muslim dan wafat di angka tahun itu bukan berarti awal Islam masuk ke Indonesia. Sebelum raja ini wafat, dia hidup. Berarti sebelum angka tahun itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Didasarkan kepada beberapa catatan. Pertama, jauh sebelum abad ke-12, bahkan sejak abad ke-4 telah terjalin hubungan dagang antara Timur Tengah dengan Cina lewat 2 jalur. Jalur yang pertama jalur darat lewat Asia Tengah yang disebut dengan jalur sutra. Yang kedua, perdagangan Arab Cina itu lewat laut yang disebut dengan jalur rempah-rempah. Dan hubungan antara Arab Cina lewat jalur laut inilah yang melalui Indonesia, karena Indonesia berada di jalur pelayaran perdagangan internasional saat itu. Kata Pak Hamka, bukti kalau telah terjalin hubungan Arab Cina sejak permulaan Islam di zaman Nabi. Bukankah Nabi pernah menyatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nabi sudah mengenal negeri Cina. Itu artinya telah ada jalinan hubungan. Nah, jadi kalau abad ke-12 bukan abad masuknya Islam, kata Pak Hamka. Siapa yang membawa? Yang membawa Islam bukan hanya pedagang Gujarat, tapi pedagang Arab. Ini yang kedua Bapak Ibu.
Sehingga wajar kalau terjadi kontroversi, ya, perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, yang ketiga, ini menarik. Husein Jayadiningrat itu sejarawan pertama di Indonesia. Doktor di bidang ilmu sejarah. Zaman dulu dia sudah lulus doktor ya. Kuliahnya di mana? Di Universitas Leiden. Ijazahnya dijamin asli. Ya. Iya. Disertasinya tentang sejarah Banten. Penelitian untuk promosi doktornya itu tentang sejarah Banten. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dia di Jawa khususnya karena dia orang Sunda, ada segi kesamaan budaya di Indonesia dengan budaya di Persia. Kesamaan dalam hal memperingati tanggal 10 bulan Muharram. Nah, kemarin sudah kita kaji tanggal 10 bulan Muharram itu ada peristiwa apa ya Bapak Ibu dalam sejarah Islam? Meninggalnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib di Padang Karbala. Bersama pengikutnya dibantai oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, oleh para penganut Syiah di Persia, sekarang di Iran. Tanggal 10 bulan Muharram itu dikenang peristiwa tadi lewat tradisi takziah. Istilah takziah itu bukan dari bahasa Arab. Bapak Ibu cari dalam bahasa Arab, ada nggak istilah takziah? Nggak ada. Berkunjung ke orang yang meninggal, kita sering menyebutnya takziah. Takziah itu berasal dari bahasa Persia. Berduka, berkabung. Nah, di Persia tanggal 10 bulan Muharram ada tradisi takziah. Turun ke jalan, menyiksa diri mereka, ada yang nyileti, ada yang mencuti sendiri, biar merasakan disilet sendiri, dipecut sendiri, sangat pedih, apalagi Husain dibantai di Padang Karbala. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu memperhatikan orang-orang Iran, busananya kan gelap. Kalau tidak hitam, itu biru tua umumnya. Kalau tidak putih, putih lambang kesucian. Hitam, biru tua, lambang mereka senantiasa ada dalam keprihatinan. Semua waktu ditempatkan oleh mereka sebagai Asyura. Seolah-olah tanggal 10 bulan Muharram. Prihatin. Semua tempat ditempatkan oleh mereka seolah-olah Karbala. Jadi penuh dengan suasana kabung dan prihatin. Disimbolkan dengan kostum gelap itu. Iya. Nah, di kita ada tradisi memperingati tanggal 10 bulan Muharram. Di Sumatera Barat ada upacara tabut, mengusung keranda keliling kampung. Yang mati siapa? Nggak ada yang mati. Loh, keranda diusung. Kan tanggal 10 bulan Muharram. Di Jawa dulu. Kalau tanggal 10 bulan Muharram itu dibuat bubur syuro. 2 jenis, merah dan putih. Merah
lambang syahidnya Husain, putih lambang kesucian wafatnya Husain. Nah kalau hari ini kan bukan bubur, meniran apa lontong ya? Iya. Kata Husain Jayadiningrat, pembawa Islam ke Indonesia itu orang Persia. Maka sering disebut dengan teori Persia. Nah, ada persamaan lain yang menjadi dasar ya kenapa Husain Jayadiningrat berpandangan Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang Gujarat. Kesamaan ajaran Syekh Lemah